Kalau mahasiswa kupu-kupu yang nggak pernah ikut organisasi, gimana cara jawab pertanyaan ini? Nonton terus untuk tahu jawabannya. Hai guys, nama gue Samuel, gue seorang HR Manager dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun. Gue bikin channel ini untuk sharing tips-tips, pemikiran dan pengalaman gue seputar HRD, perjalanan karir, juga isu-isu dewasa muda lainnya dalam bahasa yang sederhana. Buat kalian yang baru bergabung di sini dan suka dengan konten yang ada di channel ini, gue akan seneng banget kalau kalian mau klik subscribe dan klik like button, karena itu akan ngebantu algoritma YouTube untuk ngepromosiin channel ini ke lebih banyak penonton lain. Jadi, jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat tahun baru! Gue berharap semoga di 2021 ini lebih banyak lagi kesempatan dibukain buat kita semua. Kerjaan, posisi, gaji yang baru. Gue doain buat teman-teman yang nonton bisa dibukain pintu buat dapetin itu semua di tahun ini. Tetap jangan lupa yang terpenting bahagianya kamu ya. Nah, hari ini gue mau bahas tentang pertanyaan yang juga suka ditanyakan sama rekruter, yaitu ketika kamu diminta menceritakan tentang organisasi. Ceritakan tentang pengalaman organisasi kamu. Seperti biasa, kita mau pahami dulu nih kenapa pertanyaan ini ditanyakan. Pada dasarnya, perusahaan juga adalah sebuah organisasi. Perusahaan nggak jauh berbeda dengan organisasi kemahasiswaan yang kamu ikuti di kampus, dengan kegiatan badan eksekutif mahasiswa kamu, dengan organisasi pencinta alam, nggak ada bedanya. Setiap organisasi pasti punya pengurus, yaitu dalam hal ini manajemen perusahaan, ada tim finance yang mengurus keuangan, ada tim HRD yang mengurus keluh kesah member atau karyawan, dan ada tentu bagian sales dan marketing yang mempromosikan produk-produk yang ada di organisasi. Jadi alasan pertanyaan yang ditanyakan, sebetulnya HRD kepengen tahu aja, sebetulnya kamu tuh pernah nggak sih ada di dalam situasi yang mirip dengan perusahaan ini? Nah, karena kamu belum pernah kerja, pasti otomatis organisasi. Jadi, contoh paling deket yang HRD bakal tanyain. Itu aja kok alasan kenapa pertanyaan ini ditanyakan. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Tentu kita bisa ceritakan bahwa kita punya pengalaman bekerja di organisasi A, B, dan C, tapi teman-teman jangan berhenti di situ. Teman-teman juga melanjutkan dengan menceritakan di dalam organisasi tersebut teman-teman punya tanggung jawab apa, teman-teman punya peran apa kegiatan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh teman-teman. Nah, untuk bercerita, teman-teman bisa menggunakan framework STAR, Situation, Task, Action, Result, yang aku udah pernah bikin videonya, akan aku taruh di YouTube card di atas. Teman-teman boleh klik kalau yang belum nonton. Jadi, cerita teman-teman harus menceritakan dengan jelas seperti apa organisasi tersebut, tugas-tugas dan pekerjaan apa yang teman-teman miliki, kemudian bagaimana cara teman-teman melaksanakan tugas-tugas tersebut, dan hasil-hasilnya apa-apa saja. Jadi setelah bercerita, mudah-mudahan HRD atau pewawancara yang mendengarkan bisa dapat gambaran lebih jelas tentang siapa teman-teman dan peranan teman-teman di organisasi tersebut. Mudah-mudahan kesimpulannya, wah boleh juga nih anak pernah kerja dengan baik di satu organisasi. Gue lanjutin deh lamarannya. Oke, terus gimana kalau kamu nggak pernah punya pengalaman di organisasi? Ini juga pertanyaan yang sering ditanyain. Menurutku pribadi, seharusnya sebagai seorang mahasiswa, setiap dari kalian pasti setidak-tidaknya 1-2 kali pernah mengikuti kegiatan berorganisasi. Cuman kalian nggak sadar aja. Sebetulnya yang bisa dibilang organisasi, itu nggak cuman badan eksekutif mahasiswa, atau organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan yang didukung oleh kampus yang ada di dalam badan kampus teman-teman. Nih, contoh beberapa organisasi yang ada di luar badan kampus. Part-time job teman-teman, itu organisasi. Kamu ngelesin anak orang, itu juga organisasi. Kamu bekerja untuk seseorang dan kamu punya tanggung jawab yang harus kamu selesaikan. Kamu bertanggung jawab untuk membuat anak lesan kamu jadi lebih pintar. Itu adalah pekerjaan yang dituntut dari organisasi kecil kamu. Kamu kerja part-time di sebuah coffee shop, itu juga organisasi. Kamu belajar mendengar
arahan dari atasan kamu belajar menghafal produk-produk yang ada di dalam coffee shop tersebut, kamu belajar cara bikin minuman, kamu belajar melayani customer, dan menginput data ke dalam mesin kasir. Itu juga organisasi. Dan tentu ada tanggung jawab juga ketika kamu dituntut untuk menaikkan penjualan, berjualan di dalam coffee shop tersebut. Contoh lain, ketika kamu jagain warung punya orang tua kamu catat berapa jumlah gas, berapa jumlah galon minuman yang terjual, berapa jumlah beras yang terjual, itu organisasi. Kamu sedang belajar skill-skill pembukuan, kamu sedang belajar skill akunting secara nggak langsung, meskipun skalanya kecil di dalam warung. Tapi itu pun pengalaman organisasi yang kamu bisa ceritakan dengan bangga. Jangan lupa teknik ceritanya dengan teknik STAR yang udah aku sebutin di awal video tadi. Dan tentu saja pengalaman-pengalaman kamu volunteer di kampus, bekerja dengan brand-brand yang ada di kampus, ikutan Business Case Challenge, itu semua pengalaman berorganisasi yang kamu bisa ceritakan. Pada dasarnya, kalau ada pekerjaan yang diberikan kepada kamu, ada target yang diberikan, ada supervisor yang mengawasi pekerjaan kamu, dan ada team member yang bisa kamu ajak kerjasama, itu sudah bisa disebut organisasi. Jangan salah loh, karyawan papa kamu yang bekerja di toko kelontong, itu adalah team member kamu. Kalian semua ada di situ untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan penjualan di toko kelontong. Semuanya tinggal gimana kamu nyeritainnya aja ke rekruter. Jadi, meskipun kamu mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang, jangan berkecil hati, karena pengalaman kamu di luar kampus pun bisa dihitung dan diceritakan sebagai pengalaman berorganisasi, selama kamu tahu cara bercerita dengan baik. Memang berorganisasi di kampus ada untungnya, network atau jaringan kamu jadi luas, kamu berkesempatan berhubungan, berkenalan dengan kakak-kakak kelas lewat organisasi tersebut yang mungkin akan membantu kamu pada saat kamu melamar kerja nanti. Ketika melamar kerja dan ada kakak kelas kamu di perusahaan tujuan, bisa jadi ada rekomendasi baik yang bisa diberikan oleh kakak kelas kamu ke perusahaan. Tapi aku tahu nggak semua dari kita punya kesempatan, punya privilege untuk bisa berorganisasi di kampus karena waktu, karena kesempatan yang ada, karena harus cari uang misalkan sambil kerja. Itu nggak apa-apa juga gitu. Jadi tidak usah berkecil hati, semua orang sudah dibekali dengan pengalaman yang masing-masing, tinggal gimana teman-teman memaksimalkan dan menceritakannya ke dalam interview. Untuk video-video lain tentang tips-tips gimana cara berinterview yang baik, teman-teman bisa cek channel aku dan juga bisa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Pengalaman berorganisasi apa sih yang paling berkesan buat kamu selama kamu kuliah? Boleh dong ceritain di komen box di bawah buat menginspirasi teman-teman yang lain. Thank you udah nonton sampai sini. Mudah-mudahan apa yang ditonton bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!